Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mintahiyya wa kasrin nukun wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifaiha wa dafil bala wa abatiha wa bastir rizki wa iyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa
Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani selalulah Engkau berkahi hidup kami ya Allah. Semoga Engkau berkahi kehidupan kami ini, badan kami, darah dan tulang kami. Semoga Engkau berkahi segala hal diri kami, pada jasad dan batin kami, ruh kami, jiwa kami, kehidupan kami ya Allah. Semoga Engkau berkahi pula ibu bapak kami maupun yang di alam kubur ya Allah, daripada kerabat-kerabat kami. Semoga Engkau berkahi ya Allah sekeliling kami, jiran tetangga kami, orang-orang yang kami pandang kasih kepada mereka ya Rabbana amin ya Rabbal alamin. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, fiqhul lisan bila amalil qalbi la yaktiyaka ilal haqqi khotwah. Fiqhul lisan, perkataan-perkataan manusia, retorika-retorika manusia, ucapan yang disampaikan seorang jua, siapapun dia, apakah dirimu atau orang lain, bila amalil qalbi, apabila tidak disertai oleh hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, layak tiaka ilal haqqi khutwah, tidak ada sedikit pun bermakna langkah untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amal-amal ibadah yang kamu kerjakan, ataukah engkau menjadi penceramah menyampaikan nasihat-nasihat kebajikan kepada manusia, atau engkau berkata tentang kebaikan, kemanfaatan, keilmuan kepada manusia, yang secara johir seolah-olah itu, atau secara johir memang menunjukkan bermanfaat bagi orang lain, bukankah itu disebut dengan amal? Ya, amal soleh namanya. Namun bila amalil qalbi, apabila tidak disertai oleh hatimu untuk mendekatkan Allah, untuk mendekati dirimu kepada Allah, maka semua itu sia-sia, seolah-olah layak tiyaka haqqi khutwah, tidak ada sedikit pun bermakna langkahmu mendekatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, asyaru syarul qalbi, langkah mendekati Allahmu supaya engkau wusul kepadanya ialah langkah melewati hatimu, bukan johirmu, bukan badan dan tubuhmu. Jika engkau beramal-amal dengan amal badanmu, dengan amal lisanmu, ucapanmu, maka sertailah dengan hatimu. Jika engkau menyebut nama Allah la ilaha illallah di lisanmu, tidak akan pernah berarti bila tidak disertai oleh hatimu, karena yang melangkah mendekati Allah itu adalah hatimu, bukan lisanmu, hatimu, bukan badanmu. Apapun amal sedekah yang engkau keluarkan, apapun kebaikan yang engkau lakukan daripada jawarih badanmu, itu semuanya harus disertai hatimu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Barulah di situ bernilai amal ibadah, barulah dinilai
pahala di sisi Allah. Makna yang lebih khusus pahala itu ialah mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, al-qarbu qarbul asrari. Mendekati Allah itu ialah qarbul asrari, mendekati pada rahasia-rahasia Allah yang terletak pada hati dan sirmu. Subhanallah. Al-amalu amalul ma'ani ma'ahibji hududis syar'i. Amal itu sesungguhnya adalah amal bermakna maknawi, dalam makna ma'ahibji hududis syar'i, bersamaan dengan amal itu menjaga syariat di dalam agama kita. Subhanallah. Begini, saya ingin mengesahkan tentang hakikat amal, hakikat yang kita lakukan hari-hari, ibadah kita, sholat kita, haji kita, umrah kita, puasa Ramadan kita, puasa sunat kita, ibadah sunat kita, rawatib yang kita kerjakan, zikrullah, apa saja kalimat dari zikir itu seperti subhanallah kah, alhamdulillah kah, la ilaha illallah kah, apa saja yang kamu lakukan, semua itu tidak pernah berguna bila tidak disertai hatimu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini penting supaya kita beramal jangan ketinggalan batin hanya pada badan saja. Jangan sampai kita berperahu, naik perahu, tapi tujuan kita salah, sia-sia. Tujuan Palui ingin membuang kucing, kucingnya kucing di rumah, beherat harus di rumah, dibuang Palui ya kan, dibuang, bis dibuang, pulang ke rumah tak dulu kucing di rumah. Apa jar Palui? Sia-sia, dibuang kucingnya, sekalinya kucingnya tadulunya balik ke rumah, tadulunya sampai di rumah. Sia-sia. Jangan sampai amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini nilainya nol karena tidak menyertakan hati. Subhanallah. Maka ketika kita bersedekah, sertakan hati untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, sertakan hati, ya Allah, aku ingin memujimu, aku ingin mengagungkanmu ya Allah, aku ingin mendekati diri hamba ya Allah kepada engkau ya Allah. Lalu kita bacalah la ilaha illallah. Subhanallah. Ketika kita baca itu lagi lebih langkah lagi, orang-orang arifin bagaimana dia menyadari secara maknawi kalimat la ilaha illallah itu, gunakan ilmu ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Tadi dalam kitab Al-Hikam, la ilaha illallah, tidak ada alam semesta ini kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, di hati hanya ada Allah, di sir kita ada hu. La ilaha illallah, Allah. Hu. Lil makna, dengan makna tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Itu zikir orang-orang yang sudah tingkat khawas aulia Allah itu. Mungkin turun lagi sedikit. Sulit guru, oke turun sedikit. La ilaha illallah, semua yang ada ini ada karena Allah. Turun sedikit. Mungkin yang tadi itu kurang logis, sekarang turun ke atas. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan syariat, sholat, Allahu Akbar. Kalau hanya sekedar sholat Allahu Akbar, takbir sambil rukuk selesai, maka nol kata saya. Itu namanya bila amalil qalbi, namanya amal yang tidak dengan hati. Lalu bagaimana? Coba kamu lakukan.
bahwa sholatmu itu ialah menghinakan dirimu di hadapan Allah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah. Apa maknanya tuh kata orang? Bahasa kita, menghinakan diriku kepada Allah. Aku sholat untuk menghinakan diriku di hadapan Allah. Aku ingin supaya dekat dengan Allah. Mendekati Allah tidak bisa dengan sombong dan angkuh. Mendekati Allah tidak bisa dengan tanpa rasa dan penghayatan. Dekati Allah dengan hatimu, kata saya. Lalu bila engkau sudah mendekati dengan hatimu, sadarlah engkau begitu hina dina di hadapan Allah. Jika engkau ingin disayang oleh Allah, maka akuilah dirimu hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa mitahiyah wa kasrin nuqud wa mudafatiha السلام